Demikian, tentukan ada berapa entitas di sini. Kalau Anda jawab 3 ini, sudah cukup sebenarnya. Tambahi sampai tambahi pukul, tidak apa-apa. Ini kenapa kita tidak bisa salahin? Karena ini tantangan, ya, desain Anda ya. Selama Anda tidak berlebihan dari soal ini, yaitu sudah cukup seperti ini. Itu kalau Pak Subur ya. Itu sesuai dengan apa yang Anda tulis ini ya. Hanya di situ saya lihat hasil tugasmu itu macam-macam jawabannya. Ya, macam-macam. Ada yang ketiga, ada yang 4 gitu ya. Tapi ada sesuatu, misalnya entitas yang tidak ada di sini, sampai ada-adain di sini, kayak iso, nggak begitu ya. Itu artinya Anda nggak sesuai dengan fakta. Oke ya, dari sini sudah kita temukan, mari kita desain sekarang. Nah, desain itu Anda cukup menggunakan ini ya. Mana tadi? Ini data konseptual. Nah, saya rasa data konseptual ngerti ya, yang lingkaran-lingkaran kotak-kotak itu ya. Jadi ini Anda hubung-hubungkan, nanti ketemu ya. Nah, itu pakai apa namanya? Jago apa namanya? Draw. Ayo. So begini loh, gak ada yang pakai. Ini pakai Microsoft Word ya apa sih? Nah, gitu ya. Ini kan diajari orang teknik ya. Orang teknik itu ya pintar. Ini misalnya soal PS. Kita ke gambar. Nah, gini konseptual itu. Ini kita tulis aja apa langkah. Ini yang ini apa lagi? Tukang kredit. Kreditur itu ya. Kreditur sama tukang kredit sama ya. Terus ya, tukang ini. Ya. Kalau Anda tulis toko misalnya ya, toko boleh juga. Nah, misalnya toko gini. Nah, itu tapi ini tukang kredit nggak bisa ditulis gitu ya. Ini tempat toko misalnya. Boleh ini ya, toko. Terus di situ apa? Barang. Barang. Ya. Sekarang kita buat relasi ini. Pelanggan dengan toko apa relasinya? Mencicil. Ya. Pelanggan tadi ya, mendaftar. Jadi member kan. Bentuknya adalah kata kerja. Mendaftar. Hah? Beli. Belum dia mau kredit kan daftar dulu jadi member. Mendaftar. Ini. Relasinya jangan pakai panah. Relasi itu pakai garis biasa gini. Terus toko dengan barang. Barang. Tadi ada yang bilang cicil ya? Tadi ada yang bilang mencicil ya? Oh, mencicil. Oh iya tadi. Mencicil Pak. Oh ya. Bila ini mencicil maka Anda bisa tulis di sini. Mencicil. Mana tadi? Ini. Mencicil. Bahkan mencicil di toko. Toko dengan barang apa relasinya? Menjual, Pak. Loh, Menyediakan.
toko menjual barang. Bisa sih, tapi masa menjual barang? Tidak boleh ada ini ya, relasi biasa. Kalau menjual kan berarti harusnya ke orang, bukan menjual barang. Apa ini? Menyediakan, Pak. Ya, menyediakan boleh. Gambarnya kurang sih. Pelanggan dengan barang apa? Dicek di ini soalnya. Mencicil. Pelanggan membeli. Aduh, selesai. Nah, gini nah. Membeli. Nah, ini semua relasi itu bentuknya adalah kata kerja. Ingat ya. Ciri-cirinya. Kemudian Anda lengkapi ini. Kalau konseptual ini dilengkapi apa? Kurang. Dilengkapi yang bunder-bunder itu apa namanya? Atribut, Pak. Atribut. Nah. Atribut tinggal taruh di sini. Pelanggan apa isinya? Misalnya ID pelanggan, tulis. Pelanggan itu primary Anda garis bawah ya di sini, garis bawah ini. Nah, ini kemudian ada lagi nama, namanya kan sini nama. Ini tergantung Anda ya, nama lengkap namanya. Lagi tulis minimal ada 3 lah. Lagi alamat, nomor KTP misalnya, dan seterusnya. Kita hubungkan ini semua ke sini. Wah, susah banget Pak ini kalau langsung lompat ke sini. Nah, itu dia. Kalau kita anggap ini langsung desain gini jadi susah, wah kita ya susah juga artinya. Ini kita biasakan seperti ini karena mudah untuk membuat basis data. Di basis data itu ada kurnya, ya ada kurnya, ada dasarnya. Kan langsung teknis, Pak. Nah, teknisnya nanti kita langsung terapkan menggunakan Workbench. Jadi, kalau kita sudah tahu desainnya seperti ini, langkah berikutnya adalah membuat data logis. Nah, data logis ya berarti kita membuat tabel-tabel ini. Tabelnya kita lengkapi dan seterusnya. Hingga kemudian yang terakhir adalah data fisik. Data fisik baru kita gambar di sini. Berdasarkan data logis. Kita buat ini data fisik. Data fisik. Anda bisa menggunakan ini software MySQL Workbench ya. MySQL Workbench. Kita lewati ya data data logisnya. Nah, data logis saya rasa sudah ngerti ya. Saya sudah ngerti, ini tinggal dilengkapi entitasnya. Nah, entitasnya atributnya kita lengkapi ya. Setiap entitas jangan lupa memiliki ID ya.
Tiap entitas jangan lupa harus memiliki, harus ya, wajib itu entitas memiliki ID. Bapak, entitas ada yang nggak punya ID loh ya? Iya, sih nggak, nanti dia nggak bisa memenuhi kaidah basis data yang baik. Kok bisa nggak baik? Karena nanti bisa redundan tuh. Alasan kenapa kita membuat basis data kan untuk menghindari redundan, gitu ya. Misalnya gitu. Kemudian juga rentan dengan inkonsistensi. Ya. Jadi datanya bisa nggak konsisten, ya, dan lain sebagainya. Jadi apa? Jadi wajib membuat itu semua wajib. Setiap entitas memiliki minimal satu ID ya, satu ID. Kalau relasi itu ID-nya bisa berasal dari entitas ya. Selain itu juga tergantung desain ya, tergantung desain. Ada kalanya yang kita tambahkan lagi ID untuk ini. Tujuannya tergantung dengan desain, kebutuhan. Ada kalanya karena misalnya tidak menghendaki beberapa record itu sama, misalnya bentrok dan sebagainya. Contohnya seperti kalau kita membuat jadwal gitu ya, jadwal kuliah itu kan mesti ada apa namanya? Ada ini apa namanya? Jadwalnya dosen itu nggak boleh bentrok. Bayangin kalau dosennya punya jadwal yang sama, misalnya gitu ya. Berarti ada yang harus memiliki ID ya, ID lebih dari 2, lebih dari 3. Nah, kurang lebih begini ya. Jadi ini adalah atributnya ID barang. Kadang-kadang kita tulis apa secara default langsung diberi biasanya ID ya. Jadi langsung diberi nama ID. Jadi semuanya punya nama yang sama. Ini dihindari sebaiknya ya. Saran saya dihindari supaya programnya tidak salah membaca nanti. Biasa Pak, saya biasa pakai itu misalnya gitu. Ada yang seperti ya, oke lah mungkin. Nah, ini kalau begitu ya pengalaman kita kalau dibikin program ya akhirnya bisa bentrok, khawatirnya gitu ya. Bisa bentroknya gimana? ID pelanggan dengan ID toko bisa jadi satu nanti. Nah, itu umumnya gitu ya. Nah, jadi kita tambahkan di sini namanya ID gitu ya. ID baru ini memiliki nama barang. Kalau begini kita bisa tulis lengkap ya, boleh ini ya. Tapi tanpa pakai spasi ini boleh. Nama barang, kemudian jenis barang misalnya gitu. Toko juga gitu, kasih nama. Toko. Profil kan ini ya. Profil. Alamat toko. Ini sudah jadi ya. Terus ini relasinya, relasi mencicil. Mencicil ini apa ditanya ini? Mencicil laporan perintil, menunggak sama lunas. Ini menunggak sama lunas berarti ini ada tanggal kan ya. Tanggal. Tulis di sini. Tanggal di bagian mencicil. Mencicil. Tanggal apa? Tanggal cicilan. Misal begini ya. Tanggal jatuh tempo. Jatuh tempo itu tanggal cicilan ya. Kemudian ada lunas gitu ya. Tulis saja lunas. 100. 100 ya. Boleh juga 100-nya nanti isinya lunas, belum lunas. Lunas menunggak ada beberapa 100. Nah, ini. Nah, ini ya. Sudah ini cukup. Nanti jawab pakai ini sudah selesai ini. Menunggak. Jual kredit barang yang dijual. Pak, ini misalnya saya
menjual, membeli barang. Menjual tokonya menjual barang ini ya dibeli oleh pelanggan. Oke ya. Ya, adapun Anda relasinya ini mungkin namanya beda, tidak masalah bagi saya selama Anda menggunakan kata kerja, relasinya juga masuk akal gitu ya. Barang dijual pelanggan, toko. Ya, kita ngitungnya cicilan kok. Nah, itu ya. Ya, sampai di sini ada yang bingung? Saya rasa enggak ya. Nah, berdasarkan ini mari kita buat database-nya gitu ya. Database Anda bikin pakai apa namanya? Workbench pelanggan. Anda nggak perlu lama-lama kalau mengerjakan ini. Ini kasih PK. PK itu apa sih? Nah, itu primary key. Jadi kita klik PK, otomatis NN itu tercentang. Ya, otomatis. Kenapa kok tercentang? Karena PK itu melarang nggak boleh melarang nggak kosong ya, melarang kosong nggak boleh. NN itu not null artinya nggak boleh kosong. Ya otomatis ya. Ini nama pelanggan. Nah, ketika masuk ke sini Anda sudah nggak boleh pakai spasi ya. Ini alamat, namanya gitu. Begini. Kemudian setelah itu Anda buat lagi. Nah, ini yang dibuat pertama adalah entitas dulu ya, toko, barang, pelanggan. Tiga ini dulu, relasinya belakangan. Jadi kita buat pelanggan, tiga, kemudian buat lagi, ini toko misalnya. Toko. Klik ID toko. Nama toko, alamat. Ya. Ya. Di sana terlihat ya, kecil yang di sini. Kalau pakai HP kelihatan enggak? Kemudian berikutnya adalah barang. Tulis barang. Setiap identitas diberi primary key. Nama barang. Tentu saja ini sedikit ya, nama apa namanya fieldnya, kolomnya sedikit ya. Ini ya. Kolomnya sedikit. Ini bisa dilengkapi ketika Anda nanti survei ya, menentukan sendiri apa saja kolom-kolom yang harus dipenuhi. Fokus kita di sini adalah bagaimana membuat relasi ya berdasarkan soal. Ya. Ini kita sudah ketemu ya, menentukan entitas, kemudian buat model basis data. Sekarang kita buat fisiknya. Fisiknya begini. Setelah jadi entitas ini ya, setelah jadi entitas kita langkah berikutnya adalah membuat nama basis datanya. Ini edit skema ya sini. Kita ubah menjadi misalnya cicilan. Database CP cicilan. Ini berubah dari CP cicilan. Skema nama database-nya nanti. Sekarang kita buat relasi ya, relasi. Relasi itu ada beberapa ya. Ada one to many, ya. One to one, ya. Many to many, ya. Itu harus dihafalin ya. Nah, itu dihafalin. Kenapa kok one to many, many to one? Itu ada alasannya ya. Nah, kenapa ini semua kita tentukan ya berdasarkan begini. Satu pelanggan bisa mencicil beberapa toko. Bisa nggak? Bisa ya.
Pak, tapi kan tokonya satu aja ini, Pak. Iya. Gitu. Satu toko bisa dicicil beberapa pelanggan. Betul nggak? Bisa ya? Jadi satu ke banyak. Banyak ke satu. Satu ke banyak. Jadi toko kan ini. Ingat, tokonya berarti ada beberapa kan? Nah, itu dia. Jadi toko kan ini. Tokonya berarti ada berapa? Ada beberapa. Bisa banyak. Berarti ini hubungannya banyak ke banyak. Ini tinggal pilih aja. NM. Ya, N itu apa? Number, beberapa. M many. Ya. Klik. Banyak ke banyak. Ini muncul relasi ini. Cara relasi ini muncul karena konsep kita adalah hubungannya banyak ke banyak. Satu ke banyak, satu ke banyak. Beberapa, garisnya dua ini. Beberapa ke banyak. Banyak ke beberapa. Ini tinggal diubah relasinya jadi apa? Mencicil. Lalu Pak ini diubah juga. Ini pelanggan. ID pelanggan miliknya pelanggan. ID toko miliknya toko. Ya. Jadi ada lagi, ada ini tanggal cicilan status misalnya. Tulis di sini tanggal cicil. Tanggal cicilan berarti date. Time boleh. Nah, itu date time, tanggal cicilan. Kemudian ada lagi jatuh tempo, status. Status ya, status itu isinya ada apa? Status lunas, status kredit gitu ya. Status lunas, status kredit, status belum lunas ya. Status nunggak. Aduh, ini sudah ada. Ketemu ya, tinggal kita escape. Nah, ini relasinya seperti ini. Bisa ya? Begitu juga dengan ini sama ini kan banyak ini. Satu toko bisa ada banyak barang kan. Satu barang bisa ada di beberapa toko. Berarti banyak ke banyak. Nah, ini. Barang has toko. Barang miliknya toko. Betul ya? Menyediakan. Tulis menyediakan. Kan ya? Nah, ini sudah jadi. Jadi barang. Ya. Ada lagi? Ada. Membeli. Nah, ini membeli ini kadang ada tanggal pembelian ya. Ada nomor serinya juga ya. Nomor seri pembelian. Kwitansi itu ya. Itu tergantung nanti Anda tambahkan di situ. Boleh, silakan walaupun tidak ditanya misalnya ya. Tanya di soal. Tapi karena ini soal, ya sebaiknya Anda ikuti sesuai dengan soal, dengan diada-adakan lagi. Nah, ini apa tadi? Membeli barang. Jadi bentuknya itu kalimat tunggal. Bentuknya adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu apa? Subjek, predikat, objek. Itu kan. Jadi kita lihat pelajaran ini sebagai apa ya? Yang berdasarkan penelusuran kalimat itu apa namanya? Subjek, predikat, objek. Nah ini subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Nah ini ya. Kamu ya. Pak, relasinya kok bulat kayak gini? Loh, berdasarkan rancangannya kan begitu. Bisa ya, tangkap ya ini ya. Baru kita save ini. Save-nya masih berupa file MBB. Nah, namanya terus di sini RT
UPS. Sekarang kita sip, kita ekspor. Ya, kita ekspor ke dalam. Tempo hari ada yang tanya saya, Pak, itu sampai MySQL ya? Saya nggak bisa respon. Ya silakan kalau mau melanjutkan ke MySQL, nah, itu bagus sekali ya. Nah, itu kan fisik. Nah, itu yang disebut dengan fisik. Ya ini. Tapi fisik ini masih konsep seperti ini. Fisik ya sudah jadi database. Ya. Setelah itu baru kita ekspor. Ya, ekspor mana ekspor? Ekspor ke bentuk SQL. Kita simpan ada di mana filenya. Nah ini bentuknya SQL ya. Di bisa di ERB UPS. Dengan sama seperti yang desain tadi, yang ini ekstensinya adalah SQL. Kita save. Baru kita next. Nah, di next ini Anda perhatikan di sini ada 6. Ini 6-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Betul ya ini ya. Filter, Anda boleh pilih nih. Ya, kalau memang tidak dibutuhkan, biasanya kadang muncul di sini ada tersembunyi, walaupun Anda hapus, tapi masih ada tersembunyi. Ya. Filter. Kemudian di next. Nah, ini hasil skema kita ya. Ini sudah jadi. Mari kita finish. Nah, setelah di finish kita buka MySQL ya. MySQL-nya kita misalnya SEM ya. SEM ini punya saya harus jalannya pakai ini. Nah, ini. Anda bisa jalan pakai ini MySQL. MySQL ini kita. Kenapa MySQL? Karena pasaran banyak digunakan. Quit. Baru kita buka browser kita, ya, localhost. Ini begitu kita klik localhost, maka Anda masuk ke PHP admin. Ya, ini ya. Setelah itu kita import ya, dari file yang kita desain tadi kita import. Terus sini ada pilih tadi ya, bentuknya SQL. Ini ada dua, satunya desain, satunya SQL. Kita pilih yang SQL. Setelah itu kita go gini ya, tombol go ini. Nanti di sebelah sini muncul. Oh ini ya, sudah jadi ya. BB cicilan. Error ya. Relasinya nggak muncul ya. Relasinya nggak muncul, gagal. Ini berarti ada yang wrong. Ada yang kiri. Gagalnya apa tadi ya? Kalau gagal kita delete. Boleh delete. Ini ya. Lalu ini sudah kayak ini. Lalu kita sudah bahas ini ya. Belum. Ini error juga kayak gitu. Ini kita bisa relasikan pakai ini. Relationship. Oh, relasinya harus dibikin sendiri ya ini. Jadi kita hapus, di drop. Ini kita drop. BB cicilan. Kita belum cek tadi salahnya di mana. Kita cek lagi ya. Ya, ada di mana? Ya. Oke, BF8 minuan SQL. Nah, ini kita cek koma or closing bracket isi ke gimana ini? ID plan. Kemudian scanning. Di bagian-bagian yang ini biasanya terkait dengan software ini ya. Kira-kira ada yang trouble apa tidak. Harusnya ada muncul seperti ini ya. Nah, itu kita bisa perbaiki ini ya. Relasi ini dari mana? Sudah masuk ya.
kemudian cicilan, utang, oke. Kemudian relasi menyediakan, menyediakan. In, pelanggan. Oke, kita lakukan lagi export sekali lagi. Nah, ini baru kita skip apa itu? Short tables. Ada bagian-bagian yang kita perlu ketahui ya. Di sini bagian-bagian mana yang kira-kira ditambahkan. Klik. Di filter ini juga oke kayaknya semuanya. Saya oh kosong tadi, kosong. Kita cek. Kosong. Jangan kosong. Nah, ini kosong. Karena banyak dicentang tadi, ya, akhirnya kosong. Kita ganti lagi. Pokoknya sampai bisa ya, bisa ini. Drop. Ini kan sudah oke sebenarnya, menurut drop koma sekian. Oke, kita next. Nah, ini baru muncul ini. Kemudian ada MTP. Oh ini ya. Kita bisa copy ya, clipboard. Clipboardnya di copy, kemudian ditempel di sini bisa juga. Hanya di STL, kita tempel di sini, klik kanan, kemudian di master. Nah, ini baru diperiksa sama ini ya. Koma or polishing, nah ini visible. Apa ini Pak? Betul. Yang ini juga. Nih. Nah. Ini ada visible-nya. Visible. Ini visible itu. Kita kosongi visible. Jadi ya, nah, alhamdulillah ini ya. Kalau kita cek di sini di DP cicilan, kemudian di relasi itu ada 6 ya. Nah, ini dia relasinya. Cicil ini pelanggan. Sini toko dengan pelanggan, toko mencicil, membayar cicilan maksudnya ya. Kemudian menyediakan barang. Nah, setelah itu disimpan ya, simpan save page ini hanya ERP, PS, cicilan, ERP, cicilan. Nah, jadi ya, bisa ya di apa namanya di tugas Anda minggu depan kita mulai praktek untuk query perintah-perintah. Jadi ini diselesaikan dulu ya, tapi relasinya Anda selesaikan dulu sesuai dengan jawaban Anda masing-masing ya. Ya, kalau kemarin tuh Anda misalnya ini seperti mbaknya ini misalnya
Karin, Mbak Karin ada ya? Mbak Karin, Karin. Nah, ini seperti ini ya. Oh, lengkap banget ini. Nama kendaraan. Ini nggak ada relasinya apa namanya ID-nya ya. Dikasih ID ya, Mbak. Nama pelanggan, dikasih ID pembeli. Ini kurang. 3C ini apa namanya database-nya kurang ya. Tapi nggak apa-apa, Anda lengkapi sendiri ya. Laporan itu bukan relasi ya. Kendaraan melaporkan pembeli, pembeli melaporkan kendaraan. Dilapor, pembeli masa melaporkan kendaraan. Jadi ini bentuknya adalah kata kerja yang tadi ya, seperti ini ya. Dan atau semuanya bisa ikutin ini dulu ya. Jadi, biar prakteknya enak gitu ya. Query-query-nya juga enak gitu ya. Jadi minggu depan ini tinggal kita isi datanya ya, kita isi datanya. Nanti kalau kurang ya kita tambahkan. Baru kemudian kita nanti akan query-query ya, latihan query ya, basis data ya. Praktek. Dan mohon bagi Anda yang menggunakan HP ya, mungkin direkam. Mungkin diulang lagi ya, kalau menggunakan HP kan nggak bisa ya main query-query ya. Iya caranya. Nulisnya banyak query-query. Nah, karena itu saya sarankan Anda yang pakai HP beralih ke laptop ya. Jadi kalau pulang-pulang kerja Pak, saya nggak bisa sempat. Ya, kerja ya nanti Anda ikuti lagi ya dari materi yang lain. Gitu ya. Jadi ini nggak diupload di YouTube Pak. Ya Insya Allah kalau ini rekamannya ada bisa diupload di YouTube. Ya, dan jadi itu ya waktunya. Kemarin saya minta Anda kumpulin sampai kapan? 2 hari ya? 2 hari Pak. 2 hari lama tuh. Padahal kita kerjakan 1 jam aja ini ya. Nah, itu tadi. Jadi sampai telat juga. Wah, kalau telat ini itu ya. Telat itu kita selesaikan gini aja sudah selesai. Masa sampai telat-telat gitu ya. Jadi ada yang ditunda-tunda, namanya prokrastinator. Orang yang suka menunda-nunda. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan dari kuliah hari ini. Info cepat ya. Ada yang ditanyakan? Ada ya? Nah, ini tolong diulang lagi di rumah ya. Anda PR-nya adalah melengkapi seperti ini, membuat sendiri ya. Membuat data seperti ini pakai software MySQL Workbench. Anda harus pakai software. Kita sudah mulai bermain ke bermain ke coding atau main scripting. Jadi SQL itu bentuknya adalah script ya, script query. Sintaks SQL, sintaks itu biasanya baris-baris. Oke. Ini nanti kita buat sintaks. Terutama kita akan query seperti ini. Jadi kita membuat ini namanya ada istilahnya DDL, Data Definition Language. Data Definition berarti kita perintah-perintahnya adalah create table, alter table, gitu ya. Kemudian ada data manipulation. Nah, itu kita bahas minggu depan. Data create, ini kita termasuk data create ya ini ya. Kita meng-create DDL, termasuk DDL juga. Create entitas, create relasi. Kita bahas adalah konsep menemukan entitas-entitas dan relasi hubungan sehingga kita bisa membuat tabel. Gitu ya. Lalu kemudian kita bahas mengenai data manipulation, ya, istilahnya seperti menambahkan data, kemudian menyisipkan data itu ya, menyisipkan data, menambahkan data, kemudian menghapus data, delete, kemudian ada edit, ya, kemudian ada show dan sebagainya itu ya. Itu kita pelajari di pertemuan berikutnya, itu panjang nanti ya. Query-query seperti ini penting. Ya, ini penting sekali untuk kita menggambar ya fakta, dunia fakta ke dalam sistem. Nah, kita ambil faktanya seperti apa, taruh dalam sistem. Ini hasilnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah hari ini ya. Jangan lupa presensinya masih ada ya.
Belum presensi silakan. Gitu. Oke ya, cukup ya saya rasa ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Makasih, Pak. Ayo. Makasih, Pak.